jungle tank, tapi nggak dapat turtle pertama, bahkan mereka kalah setup. Bukan sekedar jungle tank, Baxia plus Kimi loh ini. Dua hero early yang sangat-sangat powerful. Tapi juga invade jungle yang bagus dari Sekis. Dia tahu banget nih, lahan-lahan sempit, area-area yang dekat dengan tembok itu enak banget pastinya untuk Stormy. Jadi Stormy benar-benar bisa menggunakan duality-nya tadi, benar-benar connect ke arah 3 target juga. Plus sekarang memang udah lumayan tertinggal dari Onyx PH walaupun masih ya 1000 gold lah. Mungkin naik turun under 1000 gold. Tapi ini di awal yang harusnya dipegang oleh Onyx PH loh. Itu yang harus digarisbawahi. Makanya kayak sekarang Selangor Red Giant mereka di atas angin. Setuju banget sama Lim. Karena kita udah bicara tadi hitam di atas putih, di atas kertas Onyx PH harusnya yang mengungguli semua dari segi early game. Tapi apa yang dilakukan, mereka benar-benar tidak bisa menangkap di mana Stormy berada. 2 kali Stormy tumbang bukan berarti membuat Selangor Red Giants mereka harus berhenti pergerakannya. Kita bisa menyaksikan juga di mana Onyx Philippines mereka sepertinya agak sedikit kebingungan untuk menargetkan nanti ketika tim fight besar. Ya ini mau nggak mau winning conditionnya tunggu Kelra jadi. Ya itu salah satu cara yang paling mudah lah. Karena ya ini kan late game insurance-nya cuma di Kelra. Mungkin ini Super Phoenix akan bantu damage nantinya. Karena Kimi juga memang dasarnya adalah marksman. Tapi ya mungkin poros utamanya tetap akan ada di Kelra. Sementara untuk King Kong ini harus lebih agresif sih. Dia nggak boleh nih farming dong. Ingat King Kong ini bukan assassin. Kalau King Kongnya pakai Joy ya nggak apa-apa, silakan farming aja. Ya Samsin dan sebagainya silakan farming. Tapi kalau Baxia nggak boleh nih. Dia nggak boleh bawa farming kayak gini, ini bakal rugi. Oke. Kita lihat kalau misalnya kerugian akan kehilangan mereka turtle lane kedua ini akan berat untuk Galrasi di area gold lane. Yum sudah standby on position, ready steady. Onyx Philippines membuka vision di mana King Kong berada di arah tengah. Kirk dengan curtain Kirk berjalan Trump. Damage diberikan tapi lihat di arah bottom lane. Innocent mencoba untuk melakukan backup. Dengan traction pulse tidak bisa didapatkan tapi Brusco mencoba berpasukan dari tim Selangor Red King Kong membalaskan satu turtle yang mereka tidak bisa dapatkan di depan sana, tapi nampaknya Sekis masih melebih. Brusco bersama dengan Kara, Roar dari Kara dan gold standard sudah terjadi, tapi Brusco hampir saja bisa mendapatkan fist break dengan maksimal. Stormy out of nowhere, what are you doing, Stormy? Memang damage yang besar, memang bisa melakukan instant kill, tapi flanking serang diri tanpa ada cover badan di depannya itu kayaknya nggak wise untuk Stormy. Stormy, what are you doing, Stormy? Dia maju lagi ke depan dengan bermodalkan duality-nya ya nggak akan kuat juga. Flicker masih ready sekarang dan ya Onyx PH akhirnya memegang kendali walaupun bukan kendali penuh. Seenggaknya mereka membuktikan kalau memang early game ini adalah masanya mereka. Early game ini adalah waktunya mereka. Tapi Kark di arah top lane harus dimakan. Mencoba untuk melakukan solo pick off tapi fist break gagal, langsung dikombinasikan dengan Tsunami Slave. Yums tahu gak ada fist crack yang bisa Brusco keluarkan karena dia masih dalam mode fist breaknya. Di saat itu bebas untuk Tsunami Slave, Yums bisa melakukan initiate power. Damage dari turret yang cukup membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants menenggelamkan sosok Brusco di arah bottom lane. Kelra Instinct, dia nggak butuh denger suara konsil, dia cuma butuh di mana orang berada. Dia mundur sampai ke inner turret. hati-hati tapi damage dari Innocence ini nggak bisa dianggap remeh juga. Lagi-lagi ya, gold masih dipegang Selangor Red Giant. Bahkan poin killnya didominasi yang cukup ekstrim nih. Gue penasaran nih Onyx PH mid game seperti apa yang mereka mau bawa. Mereka bisa kalau mau setup mungkin landing jauh gitu kan, bawa 3-2 tapi di arah mid lagi-lagi kram. Hanya pok damage saja. Pok aja sih kayaknya ya. Kalau ngomongin karena pok, gue lihat mereka kuat banget untuk main di frontliner. Cuma sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana cara mereka untuk rotasi dari tim Selangor Red Giants yang benar-benar maksimal banget. Ini benar-benar maksimal banget penggunaan dari Lowy-nya. What? Rotation? Diversion? Nah itu dia King Kong ketangkep sebenarnya tapi harusnya masih kuat. Ya, King Kong masih kuat sekalipun King Kong yang diangkat itu yang diinginkan Onyx PH. Ketika King Kong diangkat, udah kan Tsunami Slam, Super Freeze dan juga Kelra yang akan bebas di sini. Kita tahu di mana Stormy memang bisa bermain dari front to back, tapi dengan berpencar Onyx PH, Texas Pulse di depan mata. Retribution-nya King Kong terlalu cepat membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants berhasil mendapatkan turtle dan banget event yang cukup besar di belakang sana. Youngster takedown, Kelra free hit, Sekis bakal coba ditangkap, King Kong mundur ke arah belakang tapi nampaknya double kill dengan Sky Piercer. Stormy, Innocent, 2 damage dealer dari tim Selangor Red Giants benar-benar membuat Onyx Philippines hancur di depan sana. Belum ada damage tadi Kelra mendapatkan free hitnya, tapi sayangnya damage yang dideliver oleh Kelra
masih terbilang kurang. Kita bisa lihat dari replaynya ini, di mana retribution yang terlalu cepat tadi dari King Kong, dan teamfight yang entah kenapa kayak dipaksakan banget nih. Yums memang tumbang, tapi tumbangnya Yums itu sepadan nih dengan apa yang didapatkan. Mereka dapetin King Kong, mereka dapetin Brusco, mereka dapetin Turtle-nya, dan ya farmingnya juga nggak lepas sama sekali. Mereka dapat purple buff. Jadi kayak keuntungannya sangat-sangat banyak tadi untuk sang Red Giant, dan sekarang recover dari Onyx. Ini lama banget recovernya. Gue nggak ngelihat Onyx PH ini nyaman dengan jungle tank loh. Gue juga jujur. Tapi mungkin ini satu keputusan yang cukup berat yang harus King Kong ambil. Karena melihat dua carry mereka di arah mid dan juga di arah gold lane, ini harus punya waktu yang banyak. King Kong harus merelakan waktu untuk bisa dapetin turtle, 3 turtle. Mungkin sekarang udah gagal. Tapi dia punya kesempatan untuk balikin gimana caranya buying time untuk team fight selanjutnya. Kalau ngomongin Onyx PH, kenapa dia harus pakai jungle tank? Karena dua carry mereka ini disiapkan untuk mid to the late game. Dan pertanyaan aku kayak, apakah mereka memprediksikan kalau misalnya bermain dengan Selangor Giants akan berada di arah mid to the late game? Oke. Masalahnya ya Figure Brusco dikeluarkan, berhasil mendapatkan karena Innocent dan surprise. Happy birthday. Innocent ter-take down di saat yang tidak baik. Kenapa di saat tidak baik? Lihat sekarang 12 detik menuju ke arah Lord yang pertama. Ya Lord yang akan segera muncul. Tapi hati-hati Super Friends, dia nggak boleh nih bermain poke damage di bagian depan. Dia harus sadar kalau memang badannya itu ada di King Kong. Yes, setuju banget. King Kong selalu menjadi badan. Mencoba untuk melawan sedikit distraction. Mereka tidak bisa melakukan load dengan sangat cepat. Dan setup yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines sepertinya ada satu tujuan mereka, bukan Lord. Tapi tujuan mereka orang terlebih dahulu. Dan lihat Crown di depan sana. Informasi dari Krieg telah didapatkan di belakang Lois kami. Langsung ada Tsunami Slim. Tapi pulih by Kami Sam dari 47 untuk Kara. Lihat Sekes orang diri depan sana. Mencoba ditutup oleh serang King Kong. Kara ter-take down. Karena Sky Piscer masih aktif dari Innocent. Itu dia, sulit sekali bermain dengan duality yang dimiliki oleh Stormy. Hampir mendapatkan cram tadi, tapi flicker defensif menjadi jawabannya. Solusi dari siapapun yang terkena pick off adalah di diversion tadi. Langsung diversion ke depan dari Bass. Jadi memotong untuk travel time yang akhirnya membuat mereka tuh on time di Lordnya. Sekarang Lordnya langsung dieksekusi dan sepertinya Onyx PH lepas. Sebenarnya kita lihat Onyx Philippines sudah tahu sebenarnya dia nggak bisa langsung dapetin Lord. Dia udah tepat banget orang dulu targetnya ketimbang ke arah netral, yaitu Lord. Tapi dengan damage yang tidak cukup, dan kedua dengan gold mereka under dan Kelra belum di maximum power, ini berat untuk Onyx PH bisa melakukan eksekusi. Sedangkan Innocent dia nggak butuh maximum power, dia butuh Sky Piscer aja. Poking damage di early, mainin duality, mainin eksekutornya, udah that's it. Oke, Win of Nature ternyata. Respect item ya. Untuk Kelra sendiri dia mungkin langsung ke arah Malphite Gun, Great Dragon Spear juga bisa sebenarnya. GDS gak sih dia butuh? Walaupun gue tahu dia butuh range, tapi GDS sih. Minimal dia punya damage dulu Lim sekarang. Gak hanya jarak, karena jarak ngomongin jarak. Siapa sih yang mau ngejar dia ke belakang? Gitu loh. Tapi ya ini bahaya nih, Lord yang pertama. Memang goldnya juga masih bisa dikejar di angka 5.000 yang sebenarnya masih gold yang taraf satu kali team fight ternyata mungkin bisa balik lagi goldnya. Tapi tetap bahaya karena mereka punya banyak sekali hero momentum. Ada Yums, tinggal menunggu flicker dari Crown. Tapi Kelra solo kill? Really? The gold standard from Philippines? The champion of F6 dari top lane di solo kill oleh Sekis. Player assassin yang mengerikan dari Selangor Red Giants. Dan lihat di arah bottom lane, para pasukan dari tim Onyx Philippines tahu tidak ada lagi power dari Kelra, tidak ada power untuk bisa team fight dari Onyx Philippines. Hanya ada King Kong, hanya ada badan, bukan bisa dilenyapkan dengan duality. Tidak pakai Sekis di depan sana. Sudah menuju ke arah backline. Oke, kita tahu Joy bukan menjadi hero yang favorite. Terlalu banyak nerf yang dilakukan Joy. Starliu menjadi salah satu nerf yang membuat Joy agak cukup menjadi hero yang turun terhadap tier rankingnya. Tapi lihat, di tangan dari Sekis tetap bisa melakukan solo kill terhadap Kelra, Lim. Iya ada kodok ya di shoot. Tapi ngelihat dari nerf sebenarnya gini sih, Joy ya. Apapun yang terjadi tentang Joy, farmingnya tetap cepat. Apapun yang terjadi tentang Joy, stuck full, buka electrifying beats itu nge-debuff. Makanya kayak power dari Joy-nya ini tetap masih ada, walaupun memang sekarang lebih sulit untuk dimainkan lah bisa dibilang. Cuma ya ini yang pakai Sekis yang memang power juga. Mungkin King Kong, Sekis ini dua orang yang memang kuat banget lah dari Joy-nya. So kita akan lihat nih untuk next item mungkin ke Divine Glaive bisa banget.
gue khawatir nih sama Kelra. Dia butuh banget sih, entah itu Windtalker mungkin untuk mempercepat larinya lagi, karena ketika dia nggak ada sprint, ya dia menggunakan Purify kan dengan respect sama Yums, dia damage-nya dia nggak bakal maksimal. Pasifnya dia itu kan berpengaruh sama movement speed. Dan sekarang ya kelihatannya kayaknya nggak pakai Windtalker dia langsung ke Malefic mungkin. Ya itu dia GDS, dia butuh itu. Dia butuh damage. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dia butuh damage di early, dia butuh gimana caranya ngehantem damage terlebih dahulu di arah depan. Karena ngomongin jarak, dia nggak butuh jarak. Terus kalau ditanya kenapa dia nggak win of nature, masalahnya head to head dia bukan dengan Innocent gitu loh. Head to head dia bisa dengan Karsekis. Dan Lord dengan sangat cepat diselesaikan untuk para pasukan tim Onyx Philippines. Mereka mencoba untuk menabrak dan King Kong gagal untuk melakukan takeover. King Kong gagal untuk melakukan takeover, membuat para pasukan dari tim Selangor Giants. Kali ini mereka mendapatkan Lord. Ya kembali memimpin Selangor Red Giant. Mereka sadar nih kalau sekarang adalah tempo yang dimiliki oleh mereka. Pressure awal yang mereka lakukan ke arah Onyx PH sekarang berbuah manis. Seandainya kalau Lord ini memang gak bisa ngejebolin untuk best start di bawah, mungkin Onyx PH punya chance yang lumayan tinggi. Tapi jangan lupa Lord enhance ya, jadi Lordnya aja udah nabrak. Plus hero momentum yaitu Kram. Mata di Kram, itu dulu satu poin penting dari Onyx PH karena Kram punya flicker. Oke, Kram punya flicker. Menuju ke arah flicker yang dimiliki para pasukan tim Selangor Giants, semuanya available. Dan sekarang tinggal pilih siapa initiate-nya. Kram menuju ke arah bottom lane, fokus menuju ke arah turret di depan sana. Poking damage telah dikeluarkan, tapi semua mata menuju ke arah Kram. Dan sepertinya tim Selangor Giants tahu dia butuh Lord untuk dapetin best turret terlebih dahulu, dan mereka nggak boleh all in terlebih dahulu. Karena targetnya berbeda. Target mereka adalah best turret. Dan hati-hati ya. Kram ini susah untuk dipurif. I'm offended itu nggak kepredikan untuk dipakein purify-nya. Susah lah, hitungannya tetap akan kelempar walaupun habis dari kelempar langsung jalan. Dan ya gue lihat wall of damage-nya juga benar-benar cukup nih. Dimana memang ada Stormy dengan duality-nya. Dimana Sekis, plus ada Innocent juga sebetulnya. Ini standby, menuju ke belakang, menargetkan ke arah Kiko, Sonic ada Sekis! Berhasil mendapatkan kill terhadap Kelra! Berhasil mendapatkan poin terhadap shutdown didapatkan para pasukan dari Onyx Philippines. Tertangkap oleh Kram, Brusco mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari Selangor Giants untuk pulang. Tapi nampaknya satu eksekusi terakhir gak bisa didapatkan oleh tim Onyx PH. Sedangkan King Kong semaksimal mungkin menjadi badan di depan sana. Dengan tidak adanya Kelra, dengan eksekutor yang dilakukan oleh Sekis, itu berbuah manis. Bahkan Brusco udah semaksimal mungkin untuk menutup jalan keluar, jalan pulang tim Selangor Giants. I'm a fan dikeluarkan. Don't run Wolf King, don't run Wolf King from Philippines. King Kong dan juga Onyx Philippines mencoba ditabrak, dan itu dia damage yang diberikan. Yums tidak cukup, masih bisa didapatkan, dan Kelra kali ini sepertinya kebingungan untuk bisa menghadapi Sekis. 3 best turret loh in total. 2 kali solo kill. Selangor Giant mereka tahu banget nih siapa yang harus target duluan, gimana cara masuk ke dalam base musuh. Dan ya tadi kalau udah gue bilang juga, karena Purify dia nggak punya sprint, dia nggak bisa kabur dari Joy, dan itu yang selalu dimanfaatkan. Gimana caranya sekarang Kelra itu butuh backup, karena apapun yang dibikin sama Kelra itu kan tetap tumbang sama Sekis. Tadi dia masuk kayak tadi damage tanpa pakai Rhythm of Joy aja langsung Electrifying Beats, itu tumbang. Gimana kalau rhythmnya kena full, itu bakal nggak ketahan lah. Maksudnya kayak Kelra bikin item defense pun tetap nggak nolong. Mendingan ya di backup. Satu-satunya Brusco menurut gue udah nggak boleh maju. Brusco harus ada di sebelah Kelra. Oke, berarti kita tukar positioningnya antara King Kong di depan, Brusco di belakang untuk backup. Dan mungkin satu posisi yang bagus juga kalau misalnya Brusco menuju ke arah Kelra. Kenapa? Ketika Sekisnya udah masuk, udah dive in, udah gak ada DS lagi, ditutup jalannya. Itu dia, temboknya bakal maksimal banget kan ya. Badang memang hero yang paling ngeselin lah untuk para assassin. Sekarang cari informasi dulu nih. Top lane-nya juga nggak bagus karena ada super minion yang ngedorong terus-menerus. Cuma Lord gak bisa ditinggalin. Mereka kasih Lord ini lagi mungkin bisa jadi end game nih. Setuju. Untuk Onyx PH. Mereka bisa jadi end game, atau mungkin kalau mereka nggak dapat menuju ke arah Lord, pastikan mereka dapetin orangnya. Ya ada trade ya. Iya ada trade, tapi karena masalah show, mereka seperti akan kehilangan kembali, dan King Kong akan masuk menerus dan gagal mendapatkan poin. Lord tampaknya di belakang sana, saling terjadi. King Kong ada jalan untuk pulang, coba di follow me up dan Sekis. Winter Crown, not something day for this time. Shutdown terjadi kan, Kelra free hit dari belakang, menempatkan 1 poin ke atas, terus karena poin terpenting, dan Kelra benar-benar dikasih jalan untuk pulang. Tidak dikasih jalan untuk pulang, triple kill, looking for Maniac, dan Maniac
Waipal! Waipal! The King MSC berhasil mendapatkan satu game dari The King from Philippines, juara M-Series tahun lalu. And this is the battle of the crown. Ya, tidak semudah itu untuk membalikan keadaan karena Selangor Red Giant mereka masih punya asa lagi 1 poin untuk Malaysia. Sobu Deklara Bongsar. Lihat permainan dari Sekis. Apa yang terjadi dari tim Money Philippines? Yap, dan inilah dia kemenangan untuk SRGOG. Game pertama ditutup dengan Maniac yang begitu indah oleh Innocent. Dan juga kita menyaksikan bahwa Kelrat